Jadi kalaupun kita mau mencari uang secara haram, minimal yang banyak gitu loh. Dan ini yang mau aku kasih tahu bagaimana caranya supaya kita bisa dapat uang haram tapi setidaknya banyak dan legal. Karena itu kan yang penting. Percuma dong haram tapi ilegal kan percuma. Nah, cuaca sudah bergemuruh, hampir hujan, bakalan berisik dan rintik-rintik. Jadi video ini bakal cepet aja. Mungkin nggak sampai 5 menit. By the way, kembali lagi di channel Meta Perspective ID, di mana kita akan membahas sudut pandang dari berbagai sisi meta. Jadi pada kesempatan kali ini adalah kita akan bahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang secara haram tapi legal. Jadi kemungkinan ini akan ada part-partnya. Dan di part ini kita akan bahas sebuah profesi ya, lebih tepatnya, yang bikin kita dapat uang banyak ya, pasti banyak ya, masa sedikit ya. Percuma kan apa nyari uang haram masa sedikit ya, kalau nyari uang haram kan ya sekalian gitu, sekalian banyak gitu. Tak naikin bentar. Jadi kalaupun kita mau mencari uang secara haram, minimal yang banyak gitu loh. Dan ini yang mau aku kasih tahu bagaimana caranya supaya kita bisa dapat uang haram tapi setidaknya banyak dan legal. Karena itu kan yang penting. Percuma dong haram tapi ilegal kan percuma. Nah, jadi yang aku kasih tahu ini dua-dua nih. Haram tapi setidaknya legal. Ini udah mulai hujan guys, jadi kayaknya kalian akan mendengar suara rintik yang gak nyaman, tapi setidaknya aku gak peduli dengan perasaan kalian. Jadi caranya atau profesi untuk menjadi kaya secara haram tapi legal adalah menjadi polisi di suatu negara. Soalnya gini guys, saking panjangnya prosesnya aku harus baca. Dan ini aku pakai DeepSeek, soalnya kalau aku tanya ke GPT itu dia terlalu baik. Kalau misalnya kita tanya ke GPT, dia jawabnya aku nggak mau ngasih jawaban karena takutnya disalahgunakan atau bla bla bla. Nah, aku pakai aplikasi Cina, soalnya kan Cina itu lebih jujur selama kita nggak nanyain soal apa yang Square itu. Selama kita nggak nanyain itu, DeepSeek relatif lebih jujur daripada ChatGPT. Dan cara kita mendapatkan uang secara haram tapi legal adalah menjadi polisi di suatu negara. Jadi nggak negara spesifik ya, tapi di suatu negara. Cuman yang harus digarisbawahi gini, legal itu harusnya kan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum ya, yang sesuai hukum. Cuman gini guys, aku secara pribadi memaknai legal bahwa di suatu negara ya, enggak di negara ini tapi di suatu negara, selama enggak ketahuan atau terorganisir atau banyak yang berkoalisi, banyak yang sistemik gitu, intinya yang sistemik, selama itu sistemik dan kong kali kong ya itu tetap ilegal tapi enggak dihukum. Jadi seolah-olah ini itu kayak perbuatan legal karena enggak dihukum, enggak diperiksa, nggak diapa-apain ya, karena ini sudah terbentuk jaringan. Lihat biasanya polisi di suatu negara itu kasus korupsinya itu jaringannya itu udah rapi dan berjalan puluhan tahun, sehingga sistemnya itu udah tinggal pakai aja, nggak perlu modifikasi ala-ala, tapi tinggal main aja, ikut aja selama kita ngerti dan mau menjalankan cara mainnya. Dan ya pasti ini butuh orang dalam ya. Maka menjadi polisi di suatu negara itu kita bisa dengan mudah untuk berkorupsi. Yang pastinya cuan kita bisa sangat besar dan haram, tapi setidaknya seperti legal. Walaupun secara hukum itu ilegal, tapi kita itu seperti orang yang melakukan hal yang lumrah. Dan daripada bertele-tele aku langsung aja ya. Soalnya udahnya makin deres. Kalau misalnya nggak percaya tak tunjukin. Oh, rak ketok tuh, kelihatan cerah tuh. Tapi suaranya, kalau nggak dengar berarti noise cancelling mic-ku agak bagus. Tapi harusnya kalian bisa dengar. Ini kok aku kok sembarangan pindah, soalnya tadi udah tak rapiin posisi ini. Jadi ini aku langsung aja berteriak agak kencang supaya suara hujannya ketutup suaraku yang nggak jelas ini. Pertama, cara korupsi sebagai polisi di suatu negara adalah menghentikan perkara. Ini aku baca dulu terus baru aku jelaskan. Tersangka atau keluarga menyuap penyidik agar kasusnya dihentikan, SP3-nya. Dalam kasus besar, tarifnya bisa mencapai 500 juta guys. Bayangkan dengan 500 juta kita bisa apa guys. Jadi kan ada sebuah kasus yang
kadang kita lihat kasus di suatu negara itu, loh kok ini nggak diurus? Ya soalnya udah bayar gitu loh di suatu negara, polisi di suatu negara. Nah itu pertama. Ya sebenarnya ini ada banyak banget ya, ada banyak banget. Cuman aku jelaskan sedikit saja soalnya ini hujan agak berisik, jadi aku juga nggak yakin kan bisa dengar apa yang aku omongin. Jadi aku sampaikan aja hal-hal yang lumrah kita tahu kalau itu terjadi secara umum di polisi suatu negara entah berantah. Jadi yang pertama itu ya, yang pertama tadi apa? Scrollku terlalu panjang. Menghentikan perkara. Ya ini harusnya udah rahasia umum ya. Kita semua harusnya bisa memaklumi itu. Kalau itu terjadi pada polisi di suatu negara. Yang kedua, rekayasa kasus. Ini aku baca dulu. Membuat seseorang jadi tersangka, mengubah arah penyidikan atau bahkan mengubah kasus perdata menjadi pidana sesuai kepentingan penyuap. Soalnya kan ya kita terkadang butuh kambing hitam atas sebuah kesalahan seorang. And if all we need isn't a scapegoat, I think we should just let this one go. Atau ada kasus yang besar cuman pengen ditutupi dengan kasus yang heboh. Jadi bisa dengan membuat-buat kasus. Ya itu penting ya, soalnya misal aku melakukan sebuah tindak kriminal yang sangat nyata, cuman aku pengen beritanya tertutup dengan suatu berita. Ya, aku bisa merekayasa kasus selama ada yang mau bayar gitu loh. Kalau aku jadi polisi korup di suatu negara. Terus yang ketiga, ini Markus atau menangkap tangan palsu. Suap juga bisa digunakan untuk merekayasa penangkapan atau menjebak target tertentu. Soalnya kayak ini berhubungan sama yang tadi sih, menangkap tangan. Kalau tadi kan kasusnya ya, kalau ini menangkapnya. Jadi ini bisa diatur guys. Jadi kalau misal kalian nggak senang sama seorang, bayar aja. Tapi kalau itu kasusnya terjadi di negara tertentu ya, jadi nggak sembarang negara juga sih yang bisa kayak gitu. Masa sembarang negara bisa kayak gitu polisinya kan nggak mungkin. Jadi yang pasti ada bisa terjadi di suatu negara. Polisi yang korup. Itu cuannya gede. Terus yang keempat, suap proyek dan jabatan. Terkait fee proyek dengan modus ijon atau bayar di muka sebelum proyek berjalan. Mantap, itu ada cash upfront-nya guys. Ada cash upfront-nya. Ya jelas lah. I got a gig, cash up front. Cash up front. This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Masa bisa berbuat kriminal tanpa cash upfront kan ribet lah. Jadi harus meyakinkan diriku sebagai polisi korup gitu loh guys. Jadi harus ada cash upfront-nya. Atau jual beli jabatan yang mengharuskan seorang yang mengharuskan setoran atau job rem kepada atasan. Ya emang posisi suatu jabatan itu kadang itu ada sebuah kerjaan yang job desk-nya itu nggak ngapa-ngapain tapi gajinya gede. Ya aku nggak perlu sebutin apa ya. Lah itu bisa diatur. Kalau misal kalian punya modal, saya bisa bantu. Kalau misal kerjaan saya adalah seorang polisi korup di suatu negara. Dengan menjadi polisi di suatu negara, peluang kita untuk bisa kaya itu bisa besar guys. Jadi ini bukan investasi bodong, aku nggak nipu ya, ini terbukti nyata, bisa bekerja, bisa work, dijamin haram, dijamin neraka kalau nggak berubah, dan bisa kaya legal. Nggak dihukum kalau kita ngerti cara mainnya, kalau kita menjalankan prosedur yang ada, yang sudah tersistemasi. Kita tinggal main aja guys, kita tinggal masuk, karena itu masuk ke kepolisian itu nyuapnya agak mahal di suatu negara. Masuk polisi itu kalau mau nyuap, kita nggak punya kompetensi untuk menjadi polisi, itu nyuapnya agak mahal dan belum tentu di ACC ya, belum tentu di ACC. Apalagi kalau kita nggak punya orang dalam. Jadi menjadi polisi di suatu negara yang korup, polisi yang korup itu agak sulit. Tapi sekalian kita sudah masuk dan mau bermain dengan cara main mereka, kita bisa menjadi kaya. Jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga nggak ada yang mau jadi polisi korup di suatu negara. Kalian nggak akan dipenjara selama kalian mengikuti korupsi yang sudah tersistemasi itu. Kalian nggak akan masalah.
Dan kalaupun di penjara, kalian itu bisa keluar masuk dengan bebas, soalnya itu bisa diatur juga. Itu bisa diatur lagi. Dan kalaupun kalian menetap di penjara juga gitu, ya fasilitasnya bisa kayak hotel bintang 4. Gitu aja. That's it. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Toodaloo.